Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi yubtiru bihis shaim asyaratu asya'a, dan yang membatalkan dengannya orang yang berpuasa. Jadi orang yang berpuasa itu batal dengan sebab asyaratu asya'a, 10 perkara. 10 perkara yang membatalkan puasa. Ma wasala amdan ilal jaufi awir roksi, sama sesuatu yang sampai dengan sengaja ilal jaufi awir roksi, kepada kerongkongan atau kepala. Kemudian wal huknatu fi ahadis sabilain, yaitu memasukkan fi ahadis sabilain ke dalam satu di antara dua lubang. Hidung Ya, kalau enggak dubur, kubul. Wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja, sengaja muntah, itu juga membatalkan puasa. Wal wat'u amdan fil farji, kemudian yang membatalkan puasa al wat'u, wati, jima, berhubungan intim secara sengaja fil farji, ke dalam farji. Wal inzalu an mubasyaratin, kemudian keluarnya air mani dari sebab bersentuhan kulit. Wal haidu wan nifasu, yang membatalkan puasa kemudian haid dan nifas. Wal jununu, dan gila. Wariddatu, dan ridat, itu juga membatalkan puasa. Jadi ridat ini artinya murtad, keluar dari Islam. Nah, itulah 10 perkara yang bisa membatalkan puasa. Kita akan coba lihat kepada syarahnya, penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yubtiru bihis shaim asyaratu asya'a, dan yang membatalkan orang yang berpuasa, puasanya menjadi batal dengan sebab adanya asyaratu asya'a, 10 perkara. Atau gampangnya kita ngomong 10 perkara yang bisa membatalkan puasa. Ahaduha wasaniha, yang pertama dan yang kedua, ma wasala amdan ilal jawfi munfatih. Yang pertama adalah sesuatu itu masuk sampai dengan sengaja, memasukkan dengan sengaja ilal jawfi, ke dalam kerongkongan. Ada juga yang menerjemahkan ke dalam perut. Kalau perut berarti ngelewatin kerongkongan, tenggorokan. Munfatihi al jawfi al munfatihi, kerongkongan yang terbuka. Jadi segala sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam perut, itu membatalkan puasa. Kemarin tuh kita kan makan, berkatnya sedikit kan lewat kerongkongan.
lewat tenggorokan sampai ke dalam perut. Itu membatalkan puasa. Au ghairi munfatihi, atau yang tidak terbuka, kal usuli min ma'munati, seperti sampainya dari luka yang tertembus ila roksi, ke kepala. Jadi mungkin kepala kita ada bekas luka tuh, masuk tuh yang namanya sesuatu, entah itu air misalnya, ya, dan lain sebagainya. Yang penting bahwa masuknya sesuatu itu ke dalam kerongkongan atau ke dalam luka, ya memang luka itu ada di kepala. Misal kepalanya bocor, bolong gitu, itu membatalkan puasa. Wal muradu, dan yang diinginkan dari yang demikian itu, imsakus shaim an usuli ainin ila ma yusamma jauban. Yang diinginkan ini sebenarnya adalah imsakus shaim. Seorang yang berpuasa itu hendaklah bisa menahan an usuli ainin, dari sampainya sesuatu, ila ma yusamma jauban, kepada sesuatu yang dinamakan tenggorokan. Jadi kita bisa nahan. Jadi yang diinginkan di sini hendaklah orang yang berpuasa bisa menahan, jangan sampai ada sesuatu, entah itu bentuk cairan atau bentuk benda padat seperti nasi ataupun bentuk apa saja yang bisa masuk ke dalam tenggorokan, ke dalam perut. Hendaklah orang yang berpuasa itu mampu dan bisa menahan. Kalau dia nggak mampu, ya sudah, jadi bisa membatalkan puasa. Jadi sebetulnya yang diinginkan itu saja. Makanya dikemukakan wal muradu, dan yang dikehendaki imsakus shaim, menahannya seorang berpuasa dari sampainya sesuatu kepada tenggorokan. Ya. Wasalisu, dan yang ketiga, al-huknatu fi ahadis sabilain, memasukkan ke dalam satu dari dua lubang, wahya dawaun yakunu bihil maridu fi kubulin au duburin al mu'abbari anhuma fil matni bisabilain. Jadi yang ketiga ini yang membatalkan puasa, memasukkan ke dalam salah satu lubang, wahya dawaun yahkunu bihil maridu, yaitu orang yang sakit memasukkan obat, ya, orang yang sakit memasukkan obat fi kubulin, di dalam kubul itu yang kubul itu dubur, kubul itu yang di depan. Coba. Udahlah, kubul itu yang di depan, kan ada dua lubang nih yang di bawah nih, ada yang di depan, ada yang di belakang. Jadi kalau ada orang yang sakit, misalnya dia memasukkan obat ke dalam dubur atau kubul, batal puasanya. Ya, jadi kayak orang ambeien, kan ada tuh obat yang dari pelor, yang kayak pelor. Aduh, nyeri gitu. Dimasukin si pelor tuh batal. Ya, berdasarkan kitab ini batal memasukkan obat, baik itu cairan maupun yang berbentuk keras, ke dalam dubur ataupun kubul, maka batal puasanya. Al-mu'abbari anhuma, yang dianggap, yang diperhitungkan dari keduanya, fil matni, di dalam matan, bisabilain, yaitu dua jalan. Jadi ucapan yang paling gampang, kubul dan dubur, udah bilang aja dua jalan, itu doang. Orang ngerti pasti. Orang yang ngerti agama, yang mengerti fikih, yang maksud dengan dua jalan adalah dubur atau kubul. Bukannya hidung dengan mulut. Oh enggak, bukan.
Jadi sekali lagi yang dimaksud dengan kubul dan dubur biar gampang ucapannya yaitu dua jalan. Ya. Warabi'u, dan yang keempat yang membatalkan puasa al-qai'u amdan, yaitu muntah dengan sengaja. Al-qai'u amdan fa illam yata'ammad lam yabtul shaumuhu kama sabaqo. Kemarin udah kita jelasin tuh ya. Jadi kalau seandainya dia muntah nggak sengaja dia muntah gitu, atau dia udah ditahan muntahnya, ditahan tuh muntah, bau bangkainya luar biasa, misalnya ada bangkai tikus kan suka bikin orang muntah, dia udah tahan tapi nggak bisa juga, dia kalah sama muntahnya, juga. Maka jika terjadi seperti itu, nggak sengaja muntah, maka yang demikian itu tidak membatalkan. Ya, termasuk di dalamnya menahan muntah, ditahan-tahan dengan sekuat tenaga, kemudian dia muntah juga, ternyata yang demikian itu juga tidak membatalkan puasa. Wal khamisu, dan yang kelima, al-wad'u amdan fil farji fala yubtiru shaim bil jima'i nasiyan kama sabaqo. Ini juga udah kita singgung kemarin. Yang kelima yang membatalkan puasa berhubungan intim dengan sengaja. Wati itu artinya berhubungan intim. Berhubungan intim dengan sengaja di dalam farji. Ya farji memasukkan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan dengan sengaja. Maka yang demikian itu membatalkan puasa. Fa in lam yata'ammad fala yubtiru shaim, maka jika fala yubtiru maka tidak membatalkan orang yang berpuasa bil jima'in nasiyan, dengan sebab jima yang dia lupa, berhubungan intim dia lupa. Nah, dia lagi puasa, dia lupa kalau dia lagi puasa, dia berhubungan intim tuh suami istri siang-siang. Kalau lupa, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa, meskipun berapa ronde juga. Lupa sih, namanya juga orang lupa, ya. Jadi berhubungan intim suami istri yang lupa kalau dia lagi puasa, maka lupanya itu tidak akan membatalkan puasa. Kemarin juga kita udah jelasin. Wasadisu, dan yang keenam al-injalu an mubasyaratin wa hiya khurujul mani. Yang keenam adalah al-inzal. Inzal itu artinya keluar air mani. Ya, keluar air mani an mubasyaratin, dari bersentuhan, bila jima'in, dengan tanpa jima. Ya mungkin orang ini kan gimana ya, disentuh aja suka keluar. Ada yang laki-laki begitu, kagak melakukan jima tapi disentuh aja sama perempuan, padahal bersentuhan kulit aja sampai keluar air mani. Ada yang begitu. Ya. Jadi yang demikian itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Muharraman kana ka ikhrajihi biyadihi al ghairi mahrumin ka ikhrajihi biyadi zaujatihi au jariyatihi. Baik dia itu bersentuhan haram, yang secara haram, seperti keluarnya air mani dengan sebab tangannya sendiri. Mohon maaf, jadi agak jorok, mohon maaf. Aduh, ngeloco. Nah, ngerinya nggak ngerti. Ngeloco gitu katakan, karena lagi kepengenan yang sangat luar biasa, ternyata dia mainin gituannya sampai keluar mani dengan tangannya. Batal puasanya. Batal puasanya. Haram itu.
Jadi mohon maaf kalau ada laki-laki yang begituan tuh ngelocok dengan tangannya sendiri, haram tuh perbuatan. Au ghairi mahrumin, atau dengan tidak haram. Ka ikhrajihi biyadi zaujatihi, seperti keluarnya air mani dengan sebab tangan istrinya. Tangan istrinya batal. Dia nggak mau pakai tangan, habis megang sambal kali. Lagi kepengenan, libido lagi tinggi, bininya lagi head, kan gitu. Kalau head itu kan nggak boleh diintimi, diminta bininya, biar gituin gituannya, keluar air mani, batal puasanya. Atau dengan sebab tangan budak perempuannya. Kalau budak udah zaman dulu deh, sekarang udah nggak ada. Ya, itu nggak haram tuh. Kalau beginiin dengan tangan istrinya atau budak perempuan itu nggak haram. Tapi puasanya tetap batal. Jadi keluarnya air mani dengan sebab bersentuhannya kulit, ya, kulit tangannya dengan kulit kemaluannya itu laki-laki, itu membatalkan puasa. Wa ikhtaraja bimubasaratin an khurujil mani bil ihtilami fala iftara bihi jazman. Nah, si pengarang kitab ini mengecualikan dari keluarnya air mani bil ihtilami dengan sebab mimpi. Dengan sebab mimpi. Enak kayaknya ini tidur siang-siang puasa. Tidur siang-siang puasa. Enggak taunya lagi tidur dia ngimpi. Ngimpi berhubungan intim. Wah, dia bangun, kok basah celana gue? Sempak gue kok basah? Dilelet, kok air mani nih. Yang begini enggak membatalkan puasa. Jadi keluarnya air mani dengan sebab dia tidur, dengan sebab dia mimpi, dan sampai keluar tuh air mani, dia tidur, dia ngimpi berhubungan, katakan apa itu keluar air mani, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa. Ya, fala iftara bihi jazman, maka yang demikian itu tidak membatalkan puasa, pasti nggak batal. Kan ada 3 perkara yang diampuni oleh Allah, salah satunya tidur, itu dimaafkan. Lupa, itu dimaafkan. Ya, makanya berhubungan intim berkali-kali karena lupa tidak membatalkan puasa, karena perkara yang demikian itu diampuni dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lupa dan mimpi. Ya. Wasabi'u ila akhiril asarati, dan yang ke-7 sampai akhir yang ke-10 yang membatalkan puasa, al haidu, haid, wal nifasu, nifas, wal jununu, gila, wal riddatu, riddat. Riddat itu artinya murtad. Itu tuh. Haid membatalkan puasa, nifas membatalkan puasa, gila membatalkan puasa, murtad membatalkan puasa. Famata toro'a syai'un minha fi asna'is shaumi abtalahu. Maka jika tiba-tiba datang sesuatu daripadanya fi asna'is shaum, ketika dia dalam keadaan puasa, tengah-tengah dia dalam keadaan puasa, abtalahu, maka batalah puasanya. Lagi anak-anak puasa perempuan, kalau haid itu kan datangnya bisa siang bisa pagi. Enak-enak puasa nggak kudu jam 12 siang, katakan udah jam 4:30 kan belum maghrib. Aduh, tanggung banget, 1 jam setengah lagi maghrib bukan. Jam 4:30 dia haid, batal. Jadi kalau ketika itu datang haid, ketika kita dalam keadaan puasa, mau datangnya kapan kek, mau pagi kek, mau siang, mau sore, maka yang demikian itu membatalkan puasa.
Atau nifas. Begitu juga kalau nifas ternyata datang di tengah-tengah kita dalam keadaan puasa, maka puasa kita batal. Gila begitu juga. Gila begitu juga kalau kita puasa, gila datang. Bukannya belaga gila, bukan, emang gila beneran. Maka yang demikian itu membatalkan puasa. Termasuk murtad. Termasuk murtad. Kalau datang dia ketika kita di tengah-tengah dalam keadaan puasa, murtad itu datang, kita jadi murtad, meninggalkan atau keluar dari Islam, maka yang demikian itu membatalkan puasa. Alhamdulillah, udah tuh perkara yang membatalkan puasa. Besok kita akan bahas tentang kesunahan puasa. Wa yustahabu fi shaumi salah satu asya, yang disunahkan di dalam puasa ada 3 perkara. Sebelum kita tanya jawab, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana mau nanya nih sedikit aja. Boleh. Jangankan dikit banyak juga boleh nanya. Sebetulnya